kupinang engkau dengan istighfar, idharu raghbah, menampakkan keinginan. Yang ini dengan sebuah tolak, dengan sebuah permintaan. Kepada siapa? Apakah kepada wanita? Tidak. Kepada wali wanita. Ini disebut dengan khitbah. Maka Anda boleh saja cuek di hadapan sang akhwat, tapi Anda langsung mendatangi walinya, saya ingin menjadi menantu Anda. Ini khitbah. Lalu dijawab, iya nak, saya terima. Selesai. Walaupun Anda tidak mengucapkan sepatah dua patah kata kepada sang akhwat. Tapi nanti bagaimana orang tua ini akan berdiskusi dengan sang akhwat. Dok, ini kok ada laki-laki yang meminang kamu. Siapa pak? Itu. Si fulan, si fulan. Ya sudah, saya manut bapak saja. Saya ridho. Bapak mengatakan, iya nak, saya terima. Ini sudah khitbah. Walaupun tidak ada sepatah kata yang Anda ucapkan kepada mempelai atau kepada calon wanita, kepada sang akhwat. Idharu raghbah, menampakkan keinginan. Dan ini ditandai dengan sebuah ucapan, permintaan. Kepada siapa? Kepada wali. Ini yang pertama. Dan ketika sudah khitbah, apa yang terjadi? Khitbah ini sebagai pembuka untuk membolehkan apa-apa yang sebelumnya hukum asalnya terlarang. Apa itu? Nazar. Nazar, memandang, melihat, bahkan menikmati, ini hukum asalnya terlarang. Kita melihat kepada lawan jenis, mandengi, ndelengi, apalagi bahasa Jawanya mas? Niteni. Nah, ini hukum asalnya terlarang. Ini hukum asalnya terlarang. Tetapi hukum asal ini menjadi ada pengecualian ketika apa? Ketika dalam rangka nazar untuk sebuah akad nikah. Berarti sudah ada dalam rangkaian khitbah. Ini baru boleh. Makanya ketika Nabi SAW menyuruhkan kepada kita untuk ghaddul basar. Bahkan saat kita berada di jalanan, Nabi SAW menyebutkan tentang hak jalanan. Iyyakum wal julusa fit turuq. Jangan kalian duduk di tepi jalan. Kongko-kongko, nongkrong-nongkrong. Nabi SAW ketika menyampaikan itu dilobi oleh para sahabat. Malana buddun ya Rasulullah, kami berat untuk meninggalkan. Natahaddatsu fiha, kami berkumpul dan bercakap-cakap ya ketika kami ngobrol di jalanan. Maka Nabi kemudian mengatakan, fa idza abaitum fa'tut tariq haqqahu. Kalau kalian memang tidak bisa meninggalkan, maka berikan hak jalanan. Apa hak jalanan? Nabi sebutkan ghaddul basar. Seruan ghaddul basar ini banyak dalilnya. Tapi ketika ada peluang untuk menikah dalam rangkaian khitbah, boleh. Bahkan seperti yang tadi kita sampaikan, mandengi, niteni, apalagi ndelengi, ini boleh. Disebutkan dalam hadis tentang wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku untuk. Aku menghibahkan diriku untukmu wahai Rasulullah. Ini seorang sahabiah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fanadhara ilaiha. Nabi melihat kepadanya. Dan Nabi melihat dari atas sampai bawah. Fasa'idan nadhar. Nabi melihat ke atas ke bawah. Baru kemudian disebutkan dalam hadis fata'ta'a ra'sahu. Lalu Nabi menggelengkan kepalanya. Tanda Nabi tidak
ridha. Tanda Nabi tidak suka. Tanda Nabi tidak mengiyakan permintaan wanita ini. Tapi disebutkan dalam hadis, fasa'adan nadhar, Nabi melihat dari bawah ke atas. Delengi, niteni, boleh. Ketika apa? Ketika nadhar. Hukum asal menikmati atau melihat wajah wanita, hukum asalnya tidak boleh. Wanita ajnabi. Tapi ketika nadhar, boleh. Ketika nadhar, boleh. Tapi ketika kita sampaikan nadhar ini boleh, bukan berarti dikit-dikit nadhar. Hingga kemudian dikenal di kalangan ikhwan, Abu Nadhar. Siapa? Oh dia si Abu Nadhar. Titik-titik nadhar, titik-titik nadhar. Ini wassalam kalau sudah seperti ini. Ini tidak boleh. Karenanya ikhwatal iman, ahabakumullah. Boleh nadhar itu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi bertanya kepada Mughirah, "An-nadharta ilaiha?" Sudahkah engkau melihat kepadanya? Dijawab, "La." Dijawab belum oleh Mughirah bin Syu'bah. Nabi mengatakan, "Fandur ilaiha." Maka lihatlah kepadanya. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena nazar itu lebih melanggengkan jiwa kalian. Nazar itu lebih menentramkan jiwa kalian. Oh ini calon bidadari saya di rumah. Oh ini calon ibu bagi anak-anak saya. Dengan nazar ini bisa lebih melanggengkan kita. Disebutkan dalam hadis ketika di sana ada seorang muhajirin datang kepada Nabi dan hendak menikahi wanita Ansar. Nabi katakan, "Undur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a." Lihat dia. Diperintahkan untuk melihat. Karena sejatinya dalam wanita atau dalam matanya wanita Ansar ada sesuatu. Para ulama menyebutkan sesuatu di sini mata wanita pribumi Ansar. Mata wanita Madinah. Ini ada corak kebiru-biruan. Bahasa kita bule. Berbeda dengan wanita pada umumnya dari kalangan muhajirin, dari kalangan orang-orang Makkah, matanya hitam. Tapi mata wanita Ansar ini ada kebiru-biruan. Fihi launun minal azraq. Ada sesuatu yang kebiru-biruan. Maka diperintahkan oleh Nabi, fa inna fi a'yunil ansar syai'. Ada sesuatu di matanya wanita Ansar. Maka nazar ini sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang kemudian apa? Diserukan kepada kita. Diserukan kepada kita. Nah, baru ketika membahas tentang batasan nazar, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apa saja yang boleh dilihat dalam nazar? Apa saja yang boleh dilihat dalam nazar? Setidaknya di sana ada beberapa pendapat. Ada di sana pendapat, dan ini sebagian Syafi'iyah, sebagian Malikiyah. Boleh melihat hal-hal yang biasa nampak di keluarganya. Leher, tangan, lalu kemudian betis. Ini boleh. Hal-hal yang biasa nampak di keluarganya. Maka sama seperti aurat wanita bagi keluarganya. Hal-hal yang biasa nampak, hal-hal yang kemudian biasa menjadi aktivitasnya. Wanita biasa terbuka tangannya dari lengan ke bawah. Biasa terbuka dari lutut ke bawah. Leher juga terbuka. Entah itu untuk cuci-cuci, entah itu untuk nyapu dan lain sebagainya. Pasti itu terbuka. Ini menurut sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah. Ada pula di sana menurut pendapat Hanabilah. Yakni melihat wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Dan ini pendapat yang kuat. Lalu di sana ada pendapat ketiga, pendapat dari Abu Daud dan Abu Hazm Al-Zahiri. Yakni boleh melihat sekujur tubuh. Dan ini jelas pendapat yang keliru. Ini jelas pendapat yang marjuh. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Boleh melihat kita apa? Wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita menginginkan
Misalkan mengetahui bagaimana lengan atas si wanita. Ada yang mengatakan bahwa lengan atas inilah warna kulit asli seseorang. Ada orang yang mungkin wajahnya tidak begitu putih. Tapi bisa jadi itu bukan kulit wajah aslinya. Karena mungkin panas dan lain sebagainya. Ingin melihat kulit di istilahnya, di bawah pundak. Maka silahkan ajak saudari Anda, ajak ibu Anda untuk ia yang melihatkan. Bu, minta tolong lihatkan pundak pundak dari calon istri. Ini boleh. Ini disebutkan oleh para ulama boleh. Nah, baik. Ini yang kedua, yakni nazar. Yang ketiga apa? Tahapan berikutnya yang mesti dilakukan dan jangan sampai ditinggalkan adalah istikharah. Istikharah. Istikharah ini penting ayol ikhwah. Saking pentingnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis beliau mengajarkan kepada kami istikharah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an kepada para sahabat. Dan kita tahu pembahasan Al-Qur'an jelas pembahasan yang utama. Bahkan disebutkan bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat. Sahabat belajar kepada sahabat yang lain. Kami akan mempelajari 10 ayat di dalam Al-Quran. Dan tidak akan beranjak kepada ayat berikutnya sampai kami menguasai 10 ayat ini. Begini cara belajarnya para sahabat. 10 ayat demi 10 ayat, 10 ayat demi 10 ayat. Walaupun ini tajribiyah. Ini sesuatu yang bisa kemudian berubah. Sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Tapi ini yang disebutkan dalam athar. Poinnya adalah, kalau dalam pembelajaran Al-Quran sedemikian detail, Nabi mengajarkan pada para sahabat, demikian pula Nabi mengajarkan tentang istikharah. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surat di dalam Al-Quran. Ini istikharah. Ini istikharah. Penting sekali. Banyak di antara kita yang bahkan seumur hidup belum pernah melakukan salat istikharah. Kalaupun kemudian sadar, oh iya mau nikah salat istikharah. Kalau nikahnya sekali ya salat istikharahnya sekali seumur hidup. Selain itu ya enggak lagi. Padahal apa kata para sahabat? Mengajarkan istikharah sama seperti mengajarkan surat. Karenanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum fil amr falyarka' rak'atain min ghairi fariidhah." Apabila kalian ini sedang menginginkan sesuatu, maka hendaklah dia rukuk. Maksudnya di sini melakukan salat 2 rakaat min ghairil fariidhah, di luar salat yang wajib. Tsumma liyaqul, kemudian dia mengatakan, baru di situ disebutkan apa? Bacaan istikharah. Siapa yang bisa bacaan istikharah? Bacaan istikharah. Nah, siapa yang hafal? Nah, insyaallah. Bismillah. Doa istikharah Ustaz. Nah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairu li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa syirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fashrifhu anni wasrifni anhu wa qdir lil khaira haitsu kana thumma ardini. nah. Barakallahu fikum. Nah,
Ini semoga kita doakan bulan ini bisa menikah. Amin. Dapat door prize tadi Ustaz ya. Nah, wah, perhatikan para jamaah sekalian, ikhwatal iman, ahabakumullah. Banyak di antara lafal-lafal doa yang ma'thur dari Nabi, maknanya luar biasa tapi kita anggap sepele. Maknanya luar biasa kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maknanya, kalau kita paham maksudnya. Ini efeknya luar biasa. Istikharah misalkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, hamba memohon pilihan dari ilmu. Astakhiruka bi'ilmika. Hamba memohon pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan hamba memohon ketetapan dari ketetapan. Wa as'aluka bifadlikal azim. Dan hamba memohon dengan karuniamu yang mulia. Kenapa demikian? Dipuji lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Wa anta taqdir wa la aqdir. Karena engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau menetapkan dan aku tidak bisa menetapkan. Ini sebuah doa yang agung. Ini sebuah doa yang agung. Makanya kemudian setelah memuji Allah, baru kemudian memohon. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, jika memang engkau mengetahui bahwasanya perkara ini baik untukku, fi dini wa ma'asi wa akibati amri, untuk agamaku, untuk duniaku dan untuk akibat kedepannya bagiku. Faqdurhu li, maka takdirkan ia untukku. Tetapkan dia untukku. Tetapi sebaliknya, wa in kunta la ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Dalam riwayat yang lain disebutkan langsung, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Kalau engkau mengetahui bahwasanya perkara ini tidak baik untukku, atau dalam riwayat mengatakan kalau engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk untukku, fasrifhu anni wasrifni anhu. Komplit. Maka jauhkan fasrifhu anni, jauhkan dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Ini doa istikharah. Penting untuk kita hafalkan. Penting untuk kita hafalkan. Kadangkala, tatkala kemudian kita meminta kepada Allah, lalu kita merasa bahwa seakan-akan dia sudah menjauh dari kita. Oh, berarti ini bukan jodoh saya. Tapi kita masih senantiasa mendekat kepadanya, masih ngarep. Allah sudah jauhkan dia, tapi diri ini seakan-akan belum ridho. Kenapa? Karena kita belum baca doa istikharah. Kalau memang Allah ini telah mendengar doa istikharah kita, lalu kemudian doa istikharah kita pun benar, maka kita akan dipisahkan. Baik kita dengan dirinya, dirinya dengan kita. Tidak ada yang baper. Karena doanya demikian. Wasrifu anni, jauhkan dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Ini penting untuk dibaca, doa istikharah. Berikutnya yang ketiga, atau yang keempat. Setelah istikharah, apa yang mesti dilakukan? Setelah istikharah, yang penting untuk dilakukan adalah segera melakukan akad jika memang hal itu adalah yang ditunjukkan Allah kepadanya. Tidak memperlama. Tidak memperlama. Saya merasa bahwa ia jodoh saya, Ustaz. Kenapa? Dimudahkan. Baik, kapan nikahnya? Setelah pemilu 2024. Subhanallah. Kenapa? Memang yang menikah ini harus ada ketetapan si A, si B dulu yang jadi presiden? Kan tidak. Segera. Nah, maka ini harus dilakukan. Jangan kemudian ditunda-tunda. Kalau kemudian ditunda-tunda, pintu syaitan ini sangat terbuka lebar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi ada 4 tahapan ya Ustaz ya jika ingin menikah ya Ustaz ya. Ini masih ada waktu, jadi pertanyaan terakhir Ustaz atau pembahasan terakhir sebelum kita nanti sisa waktu sampai duhur insya Allah dimanfaatkan untuk tanya jawab. Nah, jadi sebagai pamungkas Ustaz, jadi nasihat-nasihat dari antum kepada kita semua bagi yang hendak menikah Ustaz. Monggo Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa nasihat yang bisa kita berikan dan kita sama-sama ikhtiarkan bagi teman-teman yang hendak menikah? Antum ya ikhwah, ketika hendak menikah, antum telah tahu ilmunya, antum telah tahu tahapannya, antum telah tahu bagaimana keutamaan menikah dengan segala dalilnya. Bagaimana sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan dalam salah satu atharnya, seandainya aku mengetahui anna ajali lam yabqa illa asyrata ayyam. Seandainya aku mengetahui bahwasanya ajalku ini 10 hari lagi dan aku mampu untuk menikah, la tazawwajtu, niscaya aku akan menikah. Karena aku benci, aku tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bujang. Antum tahu keutamaan menikah, antum tahu menikah ini menyempurnakan ibadah yang lainnya. Dan ketika antum menjalani proses ini, maka ana nasihatkan jangan kurangi keberkahan pernikahan dengan hal-hal yang notabene bisa ditinggalkan tapi berat gara-gara sungkan. Berat gara-gara sungkan. Contohnya apa? Contohnya ketika kemudian calon pasangan kita sudah mengetahui, sudah ngaji, setiap kajian dari asatidzah kita ikut. Tetapi keluarganya belum didakwahi. Maka keluarganya pengen, nak kamu sebelum nikah sana foto prewedding. Nak sebelum nikah kamu jangan lupa minta tuker cincin, cincinnya yang bagus. Maka jangan antum merusak keberkahan dari bagaimana ilmu antum sudah tahu. Bagaimana keutamaan sudah tahu. Jangan antum merusak. Jangan antum kurangi keberkahan dengan hal-hal yang bisa antum tinggalkan, tapi seakan-akan berat gara-gara sungkan. Berani antum sampaikan. Enggak ibu, enggak bapak, ini enggak boleh. Ini tidak ada. Kenapa enggak ada? Ya karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitbah saja ini bukan perkara yang menghalalkan satu sama lain. Kok kemudian ada prewedding? Gini saja, daripada ibu bapak minta saya foto prewedding, 1-2 pose, saya beli 100 pose foto pasca wedding bu. Sampaikan demikian. Mau nanti di mana, gaya apa, silakan. Tapi foto pasca wedding, bukan prewedding. Oh iya sudah nduk, ya, sampaikan demikian. Begitu pula tukar cincin. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh Ustaz? Kalau tidak saling memasukkan cincin ke jari pasangan, kan boleh. Kata siapa boleh? Kata siapa boleh? Kalau ini adalah sebuah ritual ibadah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini harus dicatat. Terlebih lagi, ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan ini menjadi ciri khasnya orang kafir. Maka antum lakukan sebagai apa? Sebagai bentuk tajannub min apa? Menjauhkan diri dari apa? Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyerupai mereka. Tajannub min tasyabbuh, menjauhkan diri dari tasyabbuh. Ini harus antum lakukan. Kalau berat bagaimana Ustaz? Berat nolak kepada keluarga, berat untuk mendakwahi keluarga. Maka termasuk kekeliruan ketika antum mau nikah, antum baru mendekat ke keluarga. Biasanya yang demikian para akhwat. Ketika para akhwat, sebagian teman-temannya sudah menikah, dirinya belum menikah, mulai muncul bapernya. Dia saja sudah menikah, masa saya? Padahal dia dulu ngajinya lewat wasilah saya. Saya ini akhwat senior loh. Wah. Kalau sudah bahas senioritas ini repot. Nah, masa saya belum menikah, mulai baper.
Maka mulai dari kemudian dia minta kepada orang tuanya untuk diizinkan menikah. Padahal selama ini mungkin tidak dekat dengan orang tua, ini keliru. Kasus ini banyak kita jumpai pada akhwat, tapi juga tidak sedikit bagi para ikhwan. Maka ketika antum sudah merasa hukum nikah bagi saya wajib. Hukum nikah bagi saya wajib. Hukum nikah ini setiap di antara kita berbeda-beda. Hukum nikah secara umum, para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi insya Allah pendapat sunnah. Karena ketika wajib, niscaya Nabi akan memberikan hukuman bagi sahabat yang tidak menikah. Dan Nabi tidak pernah memberikan hukuman. Tidak dikatakan mubah karena di sana ada seruan untuk menikah. Sehingga hukum asal pernikahan ini sunnah. Tapi pada penerapannya ke pribadi masing-masing ini berbeda-beda. Ada yang wajib. Ketika melihat lawan jenis, semriwing hatinya. Ini sudah wajib. Ketika bertemu dengan lawan jenis, mungkin menundukkan pandangan di depan. Tapi ketika sudah lewat, maka melirik ke belakang. Ini sudah tanda-tanda wajib. Laki-laki sudah terfikir terus pada perkara-perkara yang berbau syahwat. Ini sudah pertanda wajib. Ada yang dia masih mubah. Tidak terfitnah, belum terfitnah, masih bisa fokus menuntut ilmu, ya sudah. Nah, kalau kemudian antum menyadari sudah wajib, maka antum jangan langsung todong orang tua. Ibu, saya ingin nikah. Khususnya akhwat, anak sampaikan lagi khususnya akhwat, jangan. Antum harus pahami psikologis orang tua. Orang tua ketika di sana punya anak gadisnya langsung, Bu, saya mau nikah. Berat. Terlebih lagi bapak akan ditinggal oleh anak gadisnya. Butuh proses. Beda dengan anak laki-laki. Ketika anak laki-laki mungkin mengajukan dengan kurun waktu tidak begitu lama, Bu, saya ingin tahun depan nikah. Orang tua mungkin masih bisa. Bu, saya ingin akhir tahun nikah. Orang tua masih bisa. Kenapa? Dia anak laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, dia baktinya nomor satu tetap kepada orang tua. Tapi perempuan, Anda karena baper melihat teman Anda menikah, akhwat ini menikah, akhwat itu menikah, langsung mengatakan, Bu, Pak, carikan saya suami. Kaget orang tua. Terutama bapak. Ini anak gadisku tiba-tiba minta menikah. Maka yang demikian jangan. Sounding dari sekarang, bahkan ketika antum mungkin merasa masih mubah hukum asalnya menikah. Belum wajib, atau mungkin sudah sunnah. Mulai tersyahwatkan, yakni mulai ada fitnah syahwat tapi masih bisa dialokasikan. Masih bisa dialihkan dengan puasa. Masih bisa dialokasikan dengan apa? Ikut upgrading skill. Masih bisa dialihkan dengan apa? Dengan mungkin membuang energi lewat perkara-perkara mubah bernilai ibadah. Tapi mulai sounding sejak sekarang. Jangan kesusu. Termasuk kesalahan ketika akhirnya ngomongnya kesusu ke orang tua, ingin nikah tahun ini. Tapi tidak pernah ada obrolan sebelumnya. Di mata orang tua kita masih childish, masih kekanak-kanakan. Lalu minta nikah. Ini kesalahan. Orang tua akan kaget. Khususnya anak perempuan, para akhwat. Bukan hal berat bagi laki-laki untuk melepas anak gadisnya. Berkali-kali kita saksikan sendiri. Tatkala mungkin memberikan nasihat pernikahan. Ketika di sana ada ikhwan yang melepas. Siapa? Melepas anak laki-lakinya, lempeng saja wajahnya. Tapi ketika di sana ada ikhwan melepas anak gadisnya, berurai air mata. Ini wajar, antum harus pahami psikologi dari orang tua. Maka jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ketika menyampaikan ingin menikah. Baik, ikhwatal iman, ahabakumullah. Ketika antum sudah menyampaikan dengan perlahan, ketika antum sudah bisa menyampaikan dengan perlahan, tidak terburu-buru, maka antum berarti sudah punya waktu untuk mendakwahi keluarga. Disitulah antum mulai bisa sounding, nanti entah tahun berapa, kalau saya nikah, saya tidak ingin ada demikian. Antum sebutkan pre-wedding, saya tidak ingin ada apa? Tukar cincin. Saya tidak ingin ada injak telur. Anda injak telur ya?
Masih ada di sini? Baik. Saya tidak ingin nyuntak beras, nuangkan beras. Ada di sini masih? Ada. Antum sampaikan itu dengan bahasa di awal, nanti kalau saya menikah. Ini orang tua akan lebih punya waktu untuk menata diri. Loh kenapa, Nduk? Antum bisa diskusi dengan orang tua. Tidak boleh, Bu, yang demikian. Tapi kalau antum ngomongnya, Bu, saya ingin nikah tahun ini. Lalu antum minta pokoknya tidak begini, tidak begini, tidak begini. Orang tua kaget. Orang tua kaget. Nah, maka jangan antum hilangkan, kurangkan keberkahan dari sebuah pernikahan dengan hal-hal yang bisa antum hindari, tapi antum menjadi berat gara-gara sungkan. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan, semoga yang demikian bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk antum semua dan kita semua tanpa terkecuali, sehingga dengan keberkahan dari majelis ilmu ini ketika ada di antara kita yang sedang dalam proses menikah semoga dipercepat, ketika ada di antara kita yang sedang dalam masa penantian maka semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Baik, teman-teman sekalian, ini masih ada sisa waktu beberapa menit menjelang zuhur, jadi bisa dipersiapkan pertanyaannya. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, jadi ini ada pengumuman khusus bagi yang ikhwan. Jadi ini kita ada bonusan lagi, Insya Allah. Jadi banyak bonusannya ini talk show-nya. Selain tadi sudah ada beberapa hadiah, ini ada bonus mengikuti sharing session gratis. Jadi insya Allah nanti sore akan diadakan sharing session atau mini seminar lah. Jadi ada pelatihan. Ini diadakan oleh founder dari Rafiq Branding. Jadi Mas Rizky, kebetulan beliau dari Jogja bareng sama Ustadz ke Surabaya. Jadi untuk nanti sore itu akan diadakan sharing session, jadi tips dan sharing bagi yang ingin membuka usaha atau bagi yang sudah punya usaha, ingin mengembangkan usahanya, atau bagi teman-teman ikhwan, bagi yang ada keinginan membuka usaha, dan nanti akan di-sharingkan tips dan beberapa ilmu bisnis oleh beliau. Jadi beliau adalah founder dari Rafiq Branding Jogja, jadi insya Allah sudah banyak makan asam garam lah di dunia bisnis, jadi bisa diikuti. Dan infonya nanti insya Allah, terbatas hanya 20 orang. Jadi ini cocok dan ada kaitannya dengan talk show pranikah kita ya. Jadi tadi sudah disampaikan materi kita ada persiapan berupa harta. Jadi salah satu persiapannya ya belajar tentang bisnis ini bagi yang punya keinginan bisnis atau punya bisnis. Jadi kuotanya hanya 20 orang. Insya Allah nanti lokasinya di kantor Surabaya Mengaji pukul 15.30. Jadi pada asar, kuotanya 20 orang. Bagi yang ingin ikut atau tertarik untuk ikut nanti bisa langsung registrasi di bagian registrasi ikhwan. Jadi khusus ikhwan ya, terbatas 20 orang. Jadi nanti silakan didaftarkan. Kantornya Surabaya Mengaji di Jalan Semampir Tengah nomor 39. Jadi daftar aja nanti, serahkan nama dan nomor WhatsApp. Nanti insya Allah untuk info lebih lanjutnya akan di WA oleh tim panitia. Jadi terbatas dan insya Allah ini tidak didapatkan di yang lainnya karena pelatihan yang sangat berharga. Insya Allah sharing tentang bisnis dan tentang desain juga. Bagi yang ingin tanya desain boleh nanti ke Mas Rizky. Jadi untuk yang berminat bisa langsung daftar di registrasi ikhwan setelah acara insya Allah. Baik, kita masuk ke tanya jawab kembali. Ini mohon izin untuk membacakan tanya jawab dari yang tanya kertas Ustaz. Jadi ini ada difotokan oleh panitia, ada yang tanya melalui kertas. Ustaz, bagaimana cara kita melepaskan seseorang yang dahulunya selalu membuat tenang dalam pikiran dan hati kita? Dan sekarang laki-laki tersebut telah menemukan dan bersama dengan wanita yang lain. Jadi ini dari akhwat Ustaz. Membuat apa? Dulunya selalu membuat tenang pikiran dan hati. Namun sekarang sudah bersama wanita lain Ustaz. Sekarang sudah tidak membuat tenang. Sekarang sudah menikah dengan wanita lain gitu Ustaz. Nah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana untuk move on dari masa lalu bersama dengan seorang ikhwan?
Ketika mungkin ada akhwat yang ia pernah memiliki hubungan dekat. Sementara Allah tetapkan ia tidak bersamanya. Sang ikhwan ini sudah menikah dengan jodohnya. Ia sudah menikah dengan sang akhwat lain. Bagaimana cara kita untuk move on? Ikhwatal iman, ahbakumullah. Untuk move on, syariat sudah menetapkan sejak 1450 tahun lalu. 14-15 abad yang lalu syariat Islam telah menetapkan. Berhubungan dengan lawan jenis, ini sesuatu yang masyru' am ghairu masyru'? Ghairu masyru'. Tidak disyariatkan. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang insya Allah antum sudah menghafalkannya. Bagaimana terkait dengan wasiat takwa di awal. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Dan segera iringi perbuatan baik setelah engkau terperosok. Segera iringi dengan perbuatan hasanah setelah engkau melakukan perbuatan yang sayyi'ah. Tamhuha, maka itu akan menghapuskannya. Ketika antum terperosok, ketika antum melakukan kesalahan, segera iringi dengan perbuatan baik. Ndak ini, kok ndak diizinkan dengannya, tidak jodoh dengannya, segera berproses dengan yang lain dan halal. Ini yang dilakukan, ini cara untuk move on. Kalau kemudian saya ditinggal nikah oleh si fulan Ustaz, lalu sekarang bagaimana? Ya sudah, saya sendirian, saya merana dan lain sebagainya. Ya sudah, baper. Maka segera berproses dengan ikhwan lainnya, serius. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi yakni perbuatan yang buruk itu dengan hasanah. Iringi perbuatan yang buruk ini. Anda tergelincir dulu mungkin pernah pacaran dan lain sebagainya. Sakit hati ditinggal menikah. Segera berproses, segera ta'aruf, segera nadhar, segera menikah. Insya Allah ini akan menjadi penghalang. Insya Allah ini akan menjadi penggugur. Ini yang mesti dilakukan. Maka move on itu sesuatu yang mudah ya ikhwan. Tinggal bagaimana kita tidak terbawa perasaan. Ini yang mesti dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan langsung dari ikhwan ada? Insya Allah. Minta tolong mic-nya tim panitia. Yang akhwat dipersiapkan ya, setelah ikhwan nanti insya Allah akhwat yang bawah, bagi yang ada pertanyaan secara langsung bisa dipersiapkan langsung acungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustadz terkait CV kan. Nah untuk CV ini hal-hal apa aja yang dicantumkan di dalam CV ini? Yang kedua itu terkait cincin Ustadz, tapi bukan dalam hal bertukar cincin saat pernikahan, tapi setelah pernikahan seperti itu. Nah apabila dari dua pasangan ini menyepakati untuk memakai cincin, dalam artian bukan menyelisihi bukan seperti orang kafir kan, tapi untuk ada hal-hal lain lah, untuk kayak agar nantinya ngerti orang lain kalau Ana katakanlah udah menikah seperti itu. Nah itu bagaimana Islam memandang hal seperti itu Ustaz? Lebih ke apanya? Memandang hal apanya? Naam. Iya. Memandang hal apanya yang diingin tahu? Seperti itu untuk katakanlah hal-hal lain Ustaz, yang kayak ada akhwat kayak datang untuk menawarkan atau dan lain-lain seperti itu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terkait dengan CV, apa hal yang harus tercantum di sana? Yang harus tercantum di sana hal-hal yang urgent. Adapun hal-hal yang tidak urgent tidak perlu. Khususnya urgent di sini terkait dengan visi misi pernikahan, terkait dengan tujuan utama pernikahan. Tadi telah kita sebutkan
tujuan utama pernikahan tidak lepas dari 3 hal. Ada di sana mut'ah, ada di sana khidmah, ada di sana injab. Maka jelaskan di sana. Terkait dengan mut'ah, kaitannya dengan kesehatan antum aman. Antum tidak seperti apa kain yang terjuntai bagi laki-laki. Jelaskan itu. Khidmah, antum sampaikan fisik antum. Alhamdulillah tidak ada kelainan, tidak ada kelemahan, siap dalam rangka mengarungi kehidupan rumah tangga. Misalkan rumah bocor, antum bisa naik genteng dan lain sebagainya. Ini kan kaitannya dengan khidmah, fisik. Begitu pula dengan injab. Antum sampaikan keluarga berapa bersaudara. Berapa bersaudara, ini kan kaitannya dengan keturunan, gen. Oh dia 7 bersaudara, 8 bersaudara. Berarti gennya apa? Subur. Ini terkait dengan injab, ini disebutkan. Jangan kemudian antum tulis deskriptif, tapi notabene apa? Tidak penting. Wujuduhu ka'adamihi. Antum tuliskan. Anak suka main futsal hari Senin. Hari Selasa anak suka main badminton. Hari Rabu anak suka main voli. Antum buat itu panjang dalam deskripsi CV antum. Penting atau tidak? Tidak penting. La yanfa'. Tidak bermanfaat. Tulis yang penting. Ini terkait dengan 3 tujuan utama pernikahan. Visi misi seperti yang kita sampaikan. Terkait dengan bagaimana ia akan tinggal. Di mana akan menjadi kehidupan rumah tangga yang bagaimana. Dekat dengan ilmu atau jauh dari ilmu. Yang lebih fokus pada pendidikan atau pada jualan. Ini sebutkan dalam visi misi. Ini yang mesti disampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan interaksi lawan jenis. Ketika ada akhwat yang menawarkan diri, apa yang mesti dilakukan oleh lelaki? Tidak ada masalah. Ketika ada seorang akhwat menawarkan dirinya kepada laki-laki, maka ketahuilah itu berarti akhwat yang ia melihat kebaikan dalam diri Anda. Dan tidak ingin kehilangan kebaikan itu untuk dirinya kelak tatkala ia telah menjadi makmum Anda. Berarti Anda dilihat, dianggap, dinilai memiliki sesuatu yang dia butuhkan untuk menjadi imamnya. Maka tidak ada masalah. Ini sesuatu yang baik. Ketika ada seorang wanita yang ia wahabat menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, ada sebagian yang mencela. Alangkah tidak malunya ia. Maka disampaikan oleh sahabat yang lain. Justru ia lebih baik darimu. Dia menawarkan dirinya untuk Nabi SAW, orang terbaik. Jangan engkau celah. Apakah kemudian kita boleh menolaknya? Boleh. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tidak sesuai dengan mungkin kriteriamu. Maka di sini butuh kematangan. Khususnya kematangan hati. Yang laki-laki juga kemudian tidak gampang baper. Lebih-lebih yang perempuan. Ditolak, hal itu biasa. Maka termasuk keimanan kepada takdir Allah. Bagaimana sikap kita ketika ditolak. Bagaimana sikap kita ketika ditolak. Ketika kemudian Allah menolak lamaran kita, wahai para ikhwan, maka percaya dirilah bahwa Allah memang bukan menjodohkan dia untuk saya. Lalu jodohmu bagaimana? Bisa jadi jodoh Anda yang sekarang masih SMP. Sangat bisa. Antum sekarang yang ikhwan yang di sini sudah niat untuk menikah, bisa jadi jodoh antum masih SMP, mungkin tidak? Bisa jadi jodoh antum masih SMA, mungkin tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka Allah sedang siapkan itu. Allah sedang siapkan itu. Khusnudan kepada Allah. Bukankah antum telah mengetahui bagaimana dalam sebuah hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sejatinya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba-hambaku dan aku bersamanya tatkala ia mengingatku. Antum khusnudan kepada Allah. Antum khusnudan kepada Allah, Allah akan memberi yang terbaik untuk antum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, untuk
pertanyaan berikutnya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena kita sudah mendekati waktu zuhur. Jadi dipersilahkan untuk akhwat yang di bawah, bagi yang pertanyaan bisa mengacungkan tangan. Insya Allah ada panitia yang akan memberikan mic. Ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Tadi di sesi pertama kan sempat disebut kalau ada 3 tujuan utama pernikahan. Nah, kalau salah satu tujuan itu terhalangi, kan berarti kan akadnya kan batal. Nah, terus apa status sang ikhwan atau sang akhwat tersebut, apakah mereka serta-merta langsung jadi duda atau janda walaupun sang akhwat nggak menjalani iddah? Dan yang kedua, apakah istikharah untuk wanita haid bisa dengan bentuk doa saja tanpa harus sholat, karena kan kita sedang haid. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Terkait dengan 3 tujuan utama pernikahan. Kalau di sana ada salah satu yang tidak terpenuhi dan itu ada dalam diri pasangannya, maka tadi kita sebutkan bisa fasakh pernikahannya. Perlu digarisbawahi. Tidak kemudian serta-merta fasakh. Menjadi fasakh ketika salah satu pasangan merasa tidak mendapatkan yang diinginkannya. Berarti ada yang tidak disampaikan, ada tadlis di sana. Ada tadlis. Dia menyampaikan saya sehat-sehat saja, ternyata rahimnya diangkat. Ini bukan berarti serta-merta ketika ada seorang wanita yang ia mengatakan dengan jujur, ya saya secara tinjauan medis tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Kenapa? Rahim saya telah diangkat, dokter telah memvonis saya tidak bisa memiliki anak. Dia sampaikan di awal, lalu lakinya mengatakan, iya sudah tidak apa-apa, saya terima. Qadarullah, saya pun secara sel sperma bermasalah. Maka demikian tidak ada masalah. Disampaikan di awal, menjadi fasakh ketika antum tidak menyampaikan ini di awal, lalu kemudian calon pasangan antum sudah punya ekspektasi, saya ketika menikah, saya ingin mendapatkan pelayanan. Tapi ternyata antum misal, na'udzubillah lumpuh, istri antum tidak bisa dapat pelayanan. Minta tolong dibelikan LPG saja antum tidak bisa. Bagaimana akan dilayani yang lain? Maka istri antum ketika tidak tahu dan antum tidak sampaikan di awal, bisa mengajukan fasakh. Tapi kalau antum sampaikan jujur di awal dan dia menerima, ya sah pernikahannya. Tadi kan kita sampaikan ini terkait dengan apa? Mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak perlu disampaikan. Ada kalanya aib itu tidak perlu disampaikan. Ada kalanya aib harus disampaikan. Mana aib yang tidak harus disampaikan? Bahkan tidak boleh disampaikan. Seperti apa? Ketika dia bercerita, saya dahulu pernah berpacaran. Ini perlu disampaikan tidak? Tidak perlu. Ini tidak boleh. Bahkan bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Tergolong menjadi mujahir. Ma makna mujahir? Ma makna mujahir? Apa makna mujahir? Nah. Mujahir ini orang yang menjaharkan aib. Allah sudah tutup aibnya, dia menjaharkan. Dia mengobral aibnya. Ini namanya mujahir. Dia punya masa lalu, pernah mungkin pacaran, ya sudah, tidak usah ceritakan. Ada aib yang tidak perlu diceritakan. Karena tidak berhubungan dengan ini, tidak berhubungan dengan 3 tujuan utama pernikahan. Lain cerita kalau kalau bersinggungan dengan 3 tujuan utama pernikahan. Ini silakan ceritakan. Atau cerita seperti tadi, aib yang tidak perlu disampaikan. Saya kalau tidur ngorok, tidak perlu disampaikan. Saya kalau tidur itu membuat banyak pulau-pulau di sekeliling saya. Tidak perlu diceritakan. Khawatir nanti istri saya tidak betah, Ustaz. Wanita itu pasti akan nerima. Tanya kepada para lelaki yang sudah menikah. Jangankan hal itu.
Urusan makanan saja, antum suka pedas, istri antum tidak suka pedas, bisa lambat laun jadi suka pedas. Ini diantara ajaib az-zawaj, ini diantara keajaiban pernikahan. Istri antum sensitif dengan suara, gampang bangun, tapi kelak dia akan menjadi tuli di hadapan dengkuran antum. Dia akan demikian. Ini bisa. Maka ada aib yang antum perlu ceritakan ketika berhubungan dengan 3 hal tujuan utama pernikahan. Tapi kalau tidak berhubungan, tidak usah antum ceritakan. Tidak usah antum ceritakan. Ini. Yang kedua tadi? Sudah? Sudah itu aja. Sudah ya? Baik. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ya ikhwah atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan sedikit Anda ingin tambahkan. Sedikit Anda ingin tambahkan. Mungkin insya Allah antum akan dapat faedah yang lebih rinci lagi dari guru kita, bapak kita, ayahanda kita semua, Ustaz Mubarak, Pak Mualim, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini ada sedikit saja yang Anda sampaikan. Karena Anda melihat antum di sini semuanya insya Allah para thalabul ilm. Semuanya insya Allah ala nahjis salaf. Hal yang perlu dihindari, setidaknya perlu menjadi bahan introspeksi. Ketika dalam momen tanya jawab, dalam sebuah majelis, tidak perlu ada tajdidus salam. Tidak perlu ada dengan memperbaharui salam. Ada sebuah kutip ringkas membahas di sana yakni bid'ah dan kemungkaran dalam majelis. Salah satunya adalah tajdidus salam. Ketika sudah dimulai salam di awal, maka tidak perlu kemudian di sana ada salam baru ketika ada pertanyaan, tidak perlu. Dalilnya banyak. Kalau antum pelajari, antum lihat bagaimana percakapan antara Nabi dan para sahabatnya. Ketika Nabi ada dengan para sahabatnya. Bagaimana yang tadi kita sampaikan, sahabat sedang berkumpul. Lalu ada seseorang yang datang dengan penampilan yang baik. Nabi mengatakan, "Ma taquluna fi hadza?" Apa pendapatmu tentang ini? Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Lalu sahabat mengatakan, "Hariyun in khataba ayyunkah. Wa in syafa'a ayyushaffa'. Wa in qala ayyustama." Dia seseorang yang pantas ketika dia berkhitbah, dia akan dinikahkan. Pantas ketika dia meminta pertolongan, diberikan pertolongan. Pantas ketika dia bertanya atau berbicara, didengar. Lalu Nabi kemudian bertanya lagi, ketika ada seseorang yang penampilannya tidak meyakinkan, "Ma taquluna fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Dijawab lagi oleh para sahabatnya. Adanya pertanyaan dari sahabat, adanya jawaban dari Nabi dan sebaliknya, tidak dimulai dan ditutup dengan salam. Maka tajdidus salam ini sesuatu yang termasuk di antara kesalahan-kesalahan dalam majelis. Begitu pula, tapi ini biasanya untuk panitia dan insya Allah mafhum, tidak perlu ada ucapan menutup doa kafaratul majelis bersama-sama. Ini tidak perlu. Karena tidak harus bersama-sama. Yang penting ditutup dengan kafaratul majelis. Maka keliru ketika kemudian menyampaikan, mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Seakan-akan menyerukan untuk semua berbarengan. Sementara ketika zikir ba'da salah saja kita tidak secara bersama-sama. Mengapa kafaratul majelis kita bersama-sama? Maka cukup MC mengatakan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Selesai. Nah, insyaAllah hal-hal seperti ini terkait dengan manhaj. Antum bisa lebih detail lagi mendapat penjelasan dari beliau. Guru kita Ustaz Mubarak Pak Mualim hafizahullah ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.